Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi puji Tuhan kita boleh bertemu lewat media ini. Ini adalah ibadah rutin pertama IKNA di bulan November. Mari kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Saya percaya ada sukacita yang besar di dalam hati teman-teman semua, karena hari ini kita mau bersukacita bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih-Mu buat setiap kami. Kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita angkat pujian ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, amin, sandaranku, dan kami hanya mau berharap kepada Engkau Tuhan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau satu
Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk cinta kasihmu buat setiap hidup kami. Kami bersyukur sampai hari ini Bapa kami boleh ada, semua karena anugerah dan penyertaanmu yang sempurna buat hidup kami. Bapa, hari ini hati kami siap, suara kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Biarlah saat ini kami merasakan sukacita dari surga dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur, kami mau melompat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Untuk itu kita akan bersukacita bersama, kita akan melompat bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Puji Tuhan, ada sukacita dalam diri kita. Saya percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, setiap bejana kita
waktu kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Bapa, kami boleh ada dan dibentuk semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Bahwa sampai akhir hidup kami percaya Engkau telah memilih kami dan menjadikan kami indah dan serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilihku, ubahkan hidupku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau Bapa yang mengenalku Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku
Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bertemu dalam ibadah rutin IKNA yang pertama di bulan November. Saya sangat percaya bahwa melalui pertemuan kita pada siang hari ini boleh memberkati setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama mari kita satukan hati, kita berdoa, meminta Roh Kudus memimpin kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini, boleh memberkati setiap kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh diizinkan bertemu melalui ibadah online pada siang hari ini. Hamba-Mu percaya, melalui ibadah kami, iman kami boleh dikuatkan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu. Bila kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ucapkan shalom. Puji Tuhan, ini ibadah rutin yang perdana, jadi saya agak antusias. Dan saya diberi tema pada hari ini, mengembalikan generasi yang hilang. Ayatnya dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ini mungkin ayat firman Tuhan yang jarang dibaca oleh anak-anak muda, karena ini mengisahkan tentang hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian. Saya akan membacakan di Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10, bunyinya demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Hakim-Hakim ini menjadi mata rantai utama sejarah di antara zaman Yosua dengan zaman raja-raja Israel. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10 disebutkan, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Pola lingkaran kemerosotan rohani dan pembaharuan dimulai dengan kematian angkatan tua yang menaklukkan tanah perjanjian dan munculnya angkatan orang Israel yang baru. Jadi generasi-generasi muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan peristiwa bagaimana bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, dan setelah itu generasi-generasi di atas mereka mulai meninggal karena usia tua, dan muncul generasi-generasi yang baru, muncul angkatan-angkatan yang lain. Pola yang tercermin dalam kitab Hakim-Hakim berbicara sekitar proses yang dialami oleh bangsa Israel di tanah perjanjian. Proses apa yang terjadi? Kita akan belajar sama-sama hari ini. Yang pertama, yaitu angkatan yang baru yang menyimpang dari komitmen benar yang dibuat oleh orang tua mereka dan meninggalkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini yang dimaksud angkatan yang lain. Angkatan yang baru muncul yang menyimpang dari komitmen awal, yaitu komitmen yang benar yang dibuat oleh orang tua mereka. Ada berapa banyak anak-anak muda yang ketika mereka hidup jauh dari orang tua, mulai meninggalkan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua. Saya tahu di IKNA ini banyak sekali, bukan banyak sekali, sebagian besar memang perantau karena yang dari Jogja sangat sedikit sekali. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita menjadi generasi yang tetap hidup takut akan Tuhan, tidak menjadi generasi yang hilang. Belajar dari proses yang dialami oleh bangsa Israel. Angkatan yang baru adalah angkatan yang menyimpang dari komitmen yang benar yang dibuat oleh orang tua mereka. Kalian yang sekarang ada di Jogja, kalian yang sekarang ada di mana saja, ingat apa yang pernah orang tua kalian katakan ketika kalian mulai tinggalkan rumah untuk melanjutkan kuliah. Pasti ada banyak pesan-pesan. Mungkin yang utama adalah jangan pernah tinggalkan ibadah. Tapi dengan pandemi seperti sekarang ini, ya kita ibadah masing-masing di kos, di kontrakan gitu ya. Tetapi ada juga yang tidak beribadah. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi
Nabrak langsung aja gitu ya. Proses yang terjadi berikutnya adalah hal tersebut mengakibatkan penyesuaian diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai kebudayaan sekitar dan mengakibatkan kemurtatan secara umum. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya baca dari Hakim-Hakim pasal yang kedua. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Jadi ini yang terjadi. Muncul angkatan yang lain, muncul generasi yang lupa, generasi yang tidak tahu bagaimana Tuhan menolong ketika mereka tinggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Angkatan yang lain ini menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai kebudayaan sekitar yang mengakibatkan mereka akhirnya tinggalkan Tuhan. Adik-adik muda yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau boleh bergaul dengan siapapun. Engkau boleh berteman dengan siapapun. Tapi kalau pertemananmu membuat engkau jauh dari Tuhan, silakan dipikirkan kembali. Karena firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Udahlah, gak apa-apa gak ke gereja. Gak apa-apa gak berdoa. Gak apa-apa dekat dengan yang tidak satu iman. Ini kalau udah bahas gini mulai semua ngeliat saya gitu gimana. Memang gitu ya. Jadi mari kita belajar sama-sama dari apa yang sedang dialami oleh orang Israel. Mereka mulai menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai kebudayaan sekitar. Saya tahu ada banyak anak-anak muda yang ketika tinggalkan rumahnya masing-masing untuk kuliah di Jogja, ada banyak perubahan-perubahan hidup yang kalian akan alami. Hanya pesan saya, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Di mana saja kita berada. Proses apa yang dialami oleh bangsa Israel? Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Mari renungkan apa yang sedang kita alami saat ini. Apakah tindakan kita, apakah perbuatan kita, tingkah laku kita menyakiti hati Tuhan. Ayo sama-sama jadilah generasi yang hidup takut akan Tuhan. Jangan menjadi generasi yang hilang. Karena ada hukuman Allah yang menimpa Israel dalam bentuk penindasan dan perbudakan oleh musuh mereka. Selalu ada resiko dari setiap keputusan yang kita buat. Makanya pesan saya kepada adik-adik mahasiswa yang maba. Yang mahasiswa baru loh ya. Yang mahasiswa sudah semester banyak mah terserah. Kalau masih maba sebaiknya saudara belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan di Yogyakarta. Gitu ya. Jadi ingat tujuannya ke kota Jogja adalah untuk kuliah. Kalau tujuannya ke kota Jogja untuk yang lain ya saya nggak ngerti. Yang pasti kalian berangkat masuk ke Amikom ini tujuannya untuk kuliah. Ketika generasi yang lain, angkatan yang lain ini muncul dan mereka mulai beradaptasi dengan kebudayaan sekitar dan itu menyakiti hati Tuhan. Yang terjadi adalah mereka menerima hukuman dari Tuhan. Hari ini kalau kita menghadapi sesuatu, mari koreksi diri. Apakah ini hukuman yang datangnya dari Tuhan atau ujian untuk iman kita naik setingkat lebih tinggi? Proses apa yang dihadapi oleh umat Israel? Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh. Dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka.
Kita bersyukur karena punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Senakal-nakalnya anak-anak Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita. Proses ini yang dilewati oleh bangsa Israel. Setelah itu bangsa Israel berseru kepada Allah dalam penderitaan mereka dan bertobat dari kemurtatan mereka. Mari belajar menjadi generasi-generasi muda yang selalu hidup di dalam pertobatan. Kalau engkau sedang melakukan dosa, engkau sedang melakukan kesalahan dan Roh Kudus mengingatkanmu, mari segera kembali datang kepada Bapa. Jangan justru lari menjauh. Karena ternyata proses yang dialami oleh bangsa Israel adalah Allah membangkitkan seorang pemimpin yang dikuasai oleh Roh Kudus yang menjadi pembebas bangsa Israel dari perbudakan dan memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Jadi kalau kita tidak mau menjadi generasi yang terhilang, saya dan saudara harus kembali membangun hubungan kita dengan Allah. Kembali memulihkan hubungan kita dengan Allah. Sudah seberapa jauh saya dan saudara lari dari Tuhan. Seberapa jauh saya dan saudara meninggalkan Tuhan. Dari peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, kita bisa belajar bagaimana kita menjadi angkatan, menjadi generasi yang tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi angkatan yang lain atau generasi yang hilang di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus. Saya paling sedih kalau ada anak-anak rohani yang Tuhan izinkan boleh saya gembalakan, tiba-tiba tinggalkan Tuhan. Itu yang paling membuat saya sedih. Kalau saya sebagai pendeta pembina saja sedih, apalagi Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Pasti lebih lagi sedihnya. Jadi yang mau berencana tinggalkan Tuhan, segera bertobat, balik kepada Tuhan. Kita harus tetap menjadi generasi yang mengikut Kristus, yang setia dari awal sampai akhir hidup kita. Belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana kita tidak menjadi generasi yang hilang. Tetapi kita menjadi generasi yang tetap setia dari awal sampai akhir hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah jangan menyimpang dari ketaatan kepada firman Allah. Kalau kita mau menjadi generasi yang tidak terhilang, kita harus hidup setia kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzina dan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya dan yang mendengarkan perintah Tuhan, mereka melakukan yang tidak patut. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika Tuhan mengangkat para hakim, mereka tidak mendengarkan. Demikian juga kita sekarang ini. Mungkin kita banyak mendengar firman Tuhan. Ada ibadah online yang bisa bebas kita ikuti. Mau seminggu ibadah 3 kali, 7 kali pun bisa. Tetapi kalau saya dan saudara mau menjadi generasi yang tidak terhilang, jangan menyimpang dari ketaatan kepada firman Allah. Bangsa Israel gagal untuk memisahkan diri sepenuhnya dari budaya orang Kanaan. Mereka menikah dengan orang Kanaan dan mulai menyembah Baal dan Asitoret. Ini peringatan buat setiap kita. Biasanya anak-anak muda itu kalau lagi jatuh cinta, telinganya tidak bisa mendengar nasihat. Biasanya anak-anak muda kalau lagi jatuh cinta berpikir semua bisa diselesaikan dengan cinta. Saya bukan pendeta yang melarang anak muda jatuh cinta. Tapi kalau jatuh cintamu membuat engkau jauh dari Tuhan, mari segera balik kepada Tuhan. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka gagal memisahkan diri dari budaya orang Kanaan. Bahkan mereka menikah dengan orang Kanaan. Orang Kanaan itu orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Bahkan mulai mengikuti, menyembah dewa-dewa mereka. Jadi kalau mau menjadi generasi yang tidak terhilang, saya dan saudara jangan menyimpang dari ketaatan akan firman Tuhan. Taat saja. Taat melakukan firman Tuhan itu mendengar dan melakukan itu taat. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah berbalik kepada jalan kebenaran Allah. Berbalik 180 derajat. Saya harus agak hati-hati karena kalau berbaliknya 360 berarti kembali ke titik awal gitu ya. Berbalik. Kegagalan banyak orang-orang pilihan Tuhan untuk tetap setia kepada firman-Nya adalah karena mereka berulang-ulang berbalik dari kasih kebenaran Allah. Melakukan firman Tuhan itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Melakukan firman Tuhan itu menyakiti daging kita. Karena kalau disuruh milih,
kita mau tidur atau berdoa dulu? Ya jawabannya di hati masing-masing lah ya gitu ya. Bahkan kalau ada pilihan gitu ya, diundang acara ulang tahun sama acara doa, ya pasti milih acara ulang tahun. Tapi kan ada doanya Bu di ulang tahun gitu ya, selalu aja ngeles gitu ya. Berbalik kepada jalan kebenaran Allah. Demikian juga di dalam perjanjian baru gitu ya. Kristus dan para rasul sudah menyatakan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak orang percaya, bahkan orang di dalam gereja berpaling dari iman sejati kepada Kristus dan penyataannya di Alkitab. Sekarang ini banyak orang mulai tinggalkan Tuhan. Dan saya berdoa untuk anak-anak saya yang di IGNA, jangan ada satupun yang tinggalkan Tuhan. Mari saudara, jangan menjadi generasi yang hilang. Berbalik kepada jalan kebenaran Allah, itu yang harus kita lakukan. Dan berikutnya yang terakhir yang harus kita lakukan, supaya kita tidak menjadi generasi yang hilang. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Ini harusnya menjadi ayat hafalan anak-anak muda. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana seorang percaya dapat menjaga kemurnian hidupnya? Yang harus dilakukan adalah kita menolak pengaruh buruk dari lingkungan kita. Bu, berarti saya nggak boleh main dong dengan teman-teman kelas saya. Nggak boleh main dong dengan teman-teman lingkungan saya. Boleh, tapi kalau gitu ya, bertemannya kamu dengan orang-orang yang di sekitarmu dan itu membuat engkau meninggalkan pengajaran kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali. Jangan menjadi generasi yang hilang. Bagaimana seorang percaya bisa menjaga kemurnian hatinya? Dengan membuat keputusan yang tidak bisa diubah untuk tetap setia kepada firman yang tertulis dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita di dunia ini. Setia terus sampai akhir hidup ini. Dengan terus mencari Tuhan di dalam doa. Jadi doa tidak boleh kita tinggalkan. Membaca firman Tuhan juga tidak boleh kita tinggalkan. Jangan menjadi generasi yang hilang. Kita tidak boleh menjadi generasi yang hilang. Tetapi kita mau menjadi generasi yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Doa saya, semua anak-anak muda yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan, kita boleh diingatkan kembali. Seberapa jauh kita sudah tinggalkan Tuhan. Seberapa jauh kita sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Mari segera berbalik kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kasih selalu terbuka untuk saya dan saudara kembali datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kami boleh belajar Tuhan. Kami tidak mau menjadi generasi yang hilang. Tapi kami mau menjadi generasi yang setia sampai akhir hidup kami. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Bukakan pengertian yang benar akan firman-Mu. Sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hari ini aku berdoa Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sudah mulai tinggalkan Engkau. Biarlah Engkau boleh menarik mereka kembali. Untuk Engkau bawa mereka datang kepadamu. Tuhan, aku berdoa supaya banyak generasi-generasi muda yang diselamatkan. Generasi-generasi muda yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka boleh menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kami orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapak. Biarlah di ibadah rutin yang perdana ini Tuhan, kami boleh kembali menyadari bahwa kami mau melalui kehidupan kami. Kami terus membangun komunikasi kami dengan Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini tidak ada di Yogyakarta. Di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka juga. Apa yang menjadi pergumulan mereka kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah selalu mendengar seruan doa kami. Dan Engkau akan memberi jawaban sesuai dengan cara dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang Kau menyempurnakan apa yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Dan kami boleh menyimpan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami siap menerima berkat yang datangnya dari Engkau. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari saja kita semua menyanyikan satu lagu pujian, Tiada Lelah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, karena Dia memberikan kekuatan buat setiap kita. Dan berkat. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, 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 jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tumbuhlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati.